Ini seri yang kedua dari Faith, Hope, and Love. Pada sore hari ini kita akan membahas tema Wishing, Controlling, or Hoping. Dan kita akan membuka terlebih dahulu dengan membaca Roma pasal yang ke-8. Kita membaca Roma pasal 8, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma 8, ayat ke-18 sampai dengan 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kiranya Engkau yang sudah mengilhamkan kebenaran, pengharapan, mengilhamkan firman-Mu kepada Rasul Paulus, Engkau juga pada saat ini memenuhi hati kami dengan roh-Mu agar kami ini boleh dicerahkan hatinya, dicerahkan pikirannya, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu melalui surat yang sudah 2000 tahun ada bersama gereja-Mu ini. Kiranya roh yang sama yang menggerakkan Paulus untuk menulis, roh yang sama yang menggerakkan gereja untuk bersaksi, roh yang sama juga ada di sini ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, untuk kami kembali membaca surat yang sudah Engkau berikan kepada gereja-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan kami boleh merenungkan pengharapan kami. Kami boleh merenungkan apa yang menjadi dasar kekuatan kami untuk kami melangkah, untuk kami berjuang, untuk kami menanti dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu atas janji-Mu. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk cinta-Mu kepada gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi pada minggu ini kita menyambung pembicaraan minggu lalu. Minggu lalu kita bicara mengenai iman. Bulan lalu maksud saya. Bulan lalu kita bicara mengenai iman. Bulan ini kita bicara mengenai pengharapan. Jadi ini adalah bagian daripada 3 hal yang menurut Rasul Paulus adalah hal yang paling besar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih. Saya mengingatkan dulu bulan lalu apa yang saya bahas. Saya pada bulan lalu mengatakan bahwa iman itu tidak sama dengan loncatan dalam kegelapan.
Banyak orang di dalam masyarakat kita memahami iman itu seperti meloncat di dalam kegelapan. Jadi orang mengukur iman gimana caranya? Orang mengukurnya gini, apakah yang kamu percaya itu gampang dipercaya apa nggak gampang dipercaya? Mudah untuk diyakini atau meragukan? Kalau kemudian hal itu sebetulnya meragukan, sebetulnya tidak gampang dipercaya, tapi kamu percaya, nah imanmu besar. Tapi kalau sesuatu itu ya memang sulit diragukan, ya sesuatu itu banyak alasan untuk kamu bisa percaya, lalu kamu percaya, wah itu sih tidak terlalu beriman kamu. Jadi iman itu dihitung dari apa? Dihitung dari keberanian kamu meloncat dalam gelap. Jadi mereka akan mengukur seberapa gelap. Kedua, mereka akan mengukur seberapa berani kamu. Kalau betul-betul gelap, kamu tidak bisa lihat apa-apa, lalu kamu loncat, wah itu kamu berani. Atau kedua, ketika kamu itu gelap sih, tapi beraninya hanya loncatnya itu cuma sedikit aja. Nah, itu kurang berani. Jadi dua hal diukur di sana. Yaitu seberapa kamu bisa melihat, dan kedua, seberapa kamu berani bertindak walaupun kamu tidak terlalu bisa melihat. Ya. Lalu biasanya orang kasih contoh, pada bulan lalu saya kasih contoh, orang mau memulai sebuah usaha. Ketika orang mau memulai usaha itu kan dia tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, 2 tahun lagi. Dia tidak tahu harga tanah akan naik atau turun. Dia tidak tahu akan terjadi pandemi apa tidak. Dia nggak tahu akan laku apa tidak, dia nggak tahu. Banyak hal dia nggak tahu. Tetapi, dia kemudian melangkah. Lalu orang mengatakan, nah orang ini beriman. Dan saya katakan, keliru. Keliru. Karena iman di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, seperti kita saksikan dalam kehidupan Abraham, kehidupan Ishak dan Yakub, Musa dan Daud, dan juga khususnya dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya, iman itu tidak pernah diartikan sebagai loncatan dalam gelap yang diukur dari keberanian kamu untuk percaya hal yang tidak gampang dipercaya. Tidak. Kita punya nama yang lain untuk hal semacam itu. Nama yang kita berikan adalah, dalam bahasa Inggris, credulity atau gullibility. Credulity itu kesiapsediaan untuk percaya. Gullibility adalah kemudahan untuk ditipu. Sekali lagi ya, iman itu tidak sama dengan berapa gampang kamu percaya atau berapa gampang kamu dibohongi. Tidak sama. Ya. Jadi iman itu tidak bicara mengenai berapa sulit atau berapa sedikit buktinya lalu kamu punya keyakinan yang kuat. Tidak seperti itu. Ya. Karena misalnya ya, orang bisa punya keyakinan yang kuat akan hal yang tidak punya terlalu banyak bukti, tetapi yang dia percaya itu bukan hal yang benar. Bisa nggak? Yang dia percaya itu adalah orang yang memang berniat menipu dia misalnya. Tapi dia yakin betul itu. Atau yang dia percaya itu hal yang keliru. Ya, tidak ada dukungan, misalnya penelitian ilmiah, atau tidak ada dukungan dari survei yang valid, tetapi dia percaya itu. Nah kan kita tidak bisa mengatakan bahwa hal semacam ini adalah beriman. Ya, hal semacam itu hanya menandai credulity atau gullibility. That's all, bukan faith. So, saya pada bulan kemarin sudah menjelaskan panjang lebar mengenai beberapa contoh, ya, beberapa kesalahpahaman soal iman dan credulity. Nah, hal yang kedua saya jelaskan adalah iman itu lantas berhubungan dengan apa? Nah, iman itu rupanya berhubungan dengan trust. Dalam bahasa Latin kita mengenal itu ada 3 istilah yang dikaitkan sama iman, ya, sama faith. Nah, 3 istilah itu adalah iman itu ada elemen pengetahuan. Jadi ada elemen kamu itu notice sesuatu. Kamu dapat notifikasi di handphone kamu, itu kamu dapat sesuatu pengetahuan, informasi. Nah, iman itu ada aspek itu.
Pengetahuan, notitia namanya. Tapi pengetahuan saja itu tidak cukup tentunya. Karena iman harus mengandung aspek yang kedua, yaitu apa? Aspek persetujuan, assensus. Kamu harus assent kepada sesuatu yang informasinya kamu tahu itu. Tapi iman itu kalau cuma sekedar terdiri atas notitia dan assensus, itu bukan iman, saya katakan. Kenapa? Karena iman itu harus memenuhi 3 syarat, bukan 2 syarat. Syarat yang ketiga, notitia, assensus. Syarat yang ketiga adalah fiducia. Notitia, assensus, dan fiducia. Fiducia, kata fide tentu kita semua tahu, fide, sola fide, hanya lewat iman saja. Fiducia, disitulah terletak ujian yang paling final daripada iman. Disitulah terletak esensi daripada pengertian iman itu sendiri. Orang yang beriman adalah orang yang tentu saja tahu siapa yang dia imani, apa yang dia percayai, tentu. Tetapi lebih daripada itu, dia mempercayakan diri kepada yang dia imani itu. Dia menaruh percaya, dia mengambil resiko untuk yang dia percaya itu bisa mengkhianati dia. Nah, itu namanya orang itu beriman. Jadi iman itu bukan cuma sekedar kamu tahu sesuatu, kamu setuju sesuatu, tetapi kamu mempercayakan dirimu untuk kamu bisa dicelakai, mempercayakan dirimu kamu bisa rugi, mempercayakan dirimu sehingga kamu lemah di hadapan yang kamu percayai itu. Yang kamu percayai bisa mengkhianati kamu. Nah, jadi iman itu berurusan dengan trust. Iman itu mencerminkan kualitas relasi. Kualitas relasi. Saya kemarin juga ada membahas mengenai apa yang Yakobus angkat. Kalau orang itu hanya mengetahui Tuhan ada, dia hanya setuju Tuhan itu ada. Jadi notitia, assensus, maka dia harus tahu bahwa setan-setan pun demikian. Kata Yakobus. Setan-setan itu tahu Tuhan ada dan percaya Tuhan ada. Tapi tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, iman, faith, dari murid-murid Tuhan harus sampai kepada yang ketiga. Mempercayakan diri. Nah, ini setan-setan tidak melakukan. Ini orang di dalam dunia tidak melakukan. Tetapi anak-anak Tuhan melakukan. Ya, trusting themselves unto God. Nah, itu. Nah, ini tentu tidak sama dengan gullibility. Karena apa? Karena you can be gullible. Kamu bisa gampang percaya regardless of what you are gullible of. Jadi kamu itu gampang percaya sama apa saja, itu ya tetap kamu bisa gampang percaya. Tetapi kamu itu ketika mengatakan kamu percaya, kamu trust someone, maka ada relasi antara yang kamu percayai dengan diri kamu. Jadi, poin saya di sini adalah urusan gullibility itu urusan yang bisa diukur dari diri kamu sendiri saja. Misalnya, kita bisa bilang seseorang itu gampang percaya, gampang ditipu. Kita tidak perlu untuk kemudian menghubungkannya dengan pihak yang lain yang menipu dia. Tidak perlu. Ya, orang yang gampang ditipu, orang yang gampang percaya, itu ya gampang percaya walaupun dia tidak pernah jadi korban penipuan. Ya toh? Jadi bisa aja dia itu memang orang yang gampang ditipu, tapi karena dia diproteksi, misalnya diproteksi sama papanya, mamanya, gurunya, pendetanya, semua orang proteksi dia. Misalnya, kita memproteksi anak kecil. Anak kecil itu credulous, anak kecil itu gullible, tapi anak kecil kan jarang ditipu, betul ya? Kenapa anak kecil jarang ditipu? Pertama, nggak ada motif. Ngapain nipu anak kecil? Punya duit kagak, dimanfaatkan juga buat apa, kan begitu. Kedua, anak kecil banyak yang melindungi. Papanya, mamanya, gurunya, ya, penjaga dia, whatever, pengasuh.
semua orang melindungi anak kecil rata-rata. Jadi anak kecil itu pertama tidak ada insentif untuk ditipu, kedua dia dilindungi sama banyak orang, maka anak kecil gampang ditipu tapi juga jarang tertipu. Karena jarang terjadi penipuan di mana korbannya anak kecil. Ya, so tetap saja kita bisa mengatakan anak kecil itu credulous, anak kecil itu gullible. Kita bisa mengatakan itu. Ya, walaupun tidak pernah ada korban. Tapi kita hanya bisa mengatakan seseorang itu beriman, seseorang itu trust God hanya ketika dia punya relasi sama Tuhan. Bisa nggak orang itu beriman tanpa objek? Beriman tanpa objek. Tidak ada counterparts-nya, tidak ada partnernya. Tadi kamu lihat, orang itu bisa gullible tanpa partner. Orang itu bisa being credulous tanpa objek. Itu kualitas dalam diri dia sendiri. Tapi orang tidak bisa trusting tanpa subjek, lebih tepatnya bukan objek, tapi subjek yang dia percaya. Betul tidak? Kenapa? Karena trust itu bicara mengenai relasi. Ketika kita bicara mengenai percaya, fide, trust, kita bicara mengenai relasi. Dan relasi selalu adalah relasi antara A dan B. Tidak pernah relasi itu ada dalam diri A itu sendiri. Ya, oke. Dan kualitas yang kedua, dalam relasi itu, yang paling utama bukan orang yang mempercayai. Ya, jadi ini kita mengatakan ini orang yang beriman. Orang yang percaya. Lalu kita katakan dia percaya kepada Tuhan. Maka ini Tuhan yang ia percaya. Yang ia percaya atau yang ia imani. Oke? Antara orang itu dan Tuhan, antara yang percaya dan yang dipercayai. Pertama, selalu perlu ada dua sisi. Kedua, selalu yang paling utama itu pihak yang dipercayai dan bukan pihak yang mempercayai. Coba bandingkan ini dengan being credulous atau being gullible. Being gullible yang paling utama itu ya orangnya. Betul nggak? Kamu gampang ditipu, ya kamu. Bukan penipunya. Tapi kamu orang beriman yang lebih penting itu, sentralnya itu Tuhan yang kamu percayai, bukan kamunya. Jelas ya? So, kalau kita bicara mengenai beriman atau iman, pertama kita bicara mengenai relasi, kedua kita bicara mengenai relasi di mana yang menjadi objek lebih penting daripada yang menjadi subjek yang punya kepercayaan itu. Oke. Yang ketiga, saya kemarin juga ada menjelaskan bahwa karena iman itu relasional, maka lawan dari iman itu juga relasional. Lawan dari iman itu bukan keraguan dalam diri kamu. Beberapa orang mungkin mengatakan, saya ini orangnya tidak gampang percaya, saya makanya sulit beriman. Keliru. Kamu tidak gampang percaya, kamu orangnya tidak gullible. That's it. Kamu orangnya menuntut bukti, kamu orangnya tidak credulous. Kamu menguji segala sesuatu, memeriksa dasarnya. Kamu hati-hati dalam melangkah. That's it. Itu bicara pada diri kamu, tidak bicara mengenai iman. Ya. Lawan daripada faith, dengan kata lain, bukan skepticism pada dirinya sendiri, bukan skepticism per se. Lawan daripada faith itu adalah suspicion. Jadi faith itu bukan lawan daripada skepticism, bukan, keliru.
Faith itu adalah lawan daripada suspicion. This is true. Orang bisa being skeptical terhadap sesuatu yang objektif. Misalnya, orangnya itu menuntut bukti mengenai misalnya hasil pengukuran meja ini panjangnya berapa. Sesuatu yang objektif, sesuatu yang tidak ada kaitan dengan motivasi si meja, karena meja tidak punya motivasi. Tidak berkaitan dengan saya menganggap meja ini jahat atau baik, karena meja tidak bisa jahat, tidak bisa baik. Tapi saya bisa skeptical terhadap apakah meja ini misalnya kuat menahan 1 galon air yang saya taruh di atas meja. Saya bisa being skeptical. Rasanya nggak kuat tuh meja. Terlalu tipis kayaknya. Atau saya bisa skeptical bahwa meja ini panjangnya 1 meter. Kayaknya nggak 1 meter deh. Kayaknya 90 cm kayaknya. Menurut perkiraan saya. Semacam itu. Jadi skeptical itu satu sikap yang terdapat dalam diri saya terhadap sesuatu yang objektif. Nggak ada kaitannya terlalu besar dengan moralitas, etika, baik jahat, dan seterusnya. Tapi suspicion, coba kita lihat, kita tinjau suspicion. Ketika saya mengatakan, saya itu being suspicious terhadap orang tersebut, orang itu mencurigakan, saya tidak bisa percaya sama dia. Coba pikir, kamu bisa nggak kenakan itu kepada piano? Saya being suspicious sama piano ini. Kayaknya jahat nih piano ini. Tidak bisa ya. Suspicion itu hanya dikenakan kepada pribadi yang bisa punya keinginan, yang bisa punya kejahatan atau kebaikan. Jadi artinya, suspicion itu kategorinya relasional. Sementara skeptical tidak tentu relasional. Tentu skeptical bisa dikenakan kepada pernyataan yang dikeluarkan seorang. Misalnya ada orang mengukur meja ini, lalu dia mengatakan mejanya 1 meter. Atau orangnya mengatakan mejanya kuat kok, menanggung beban misalnya 100 galon air aqua ditaruh di atasnya, kuat kok, gak bakal ambruk deh. Lalu saya tetap bisa juga skeptical bukan terhadap orangnya, terhadap pernyataan orangnya. Terhadap orangnya saya bisa being suspicious, ya enggak? Saya suspicious, lu males kayaknya. Lu gak pernah benar-benar taruh 100 galon aqua di atas meja ini, lu sembarangan aja ngomong, mejanya gak bakal ambruk. Emang lu pernah nyoba? Nah, itu saya suspicious terhadap orangnya, bukan terhadap pernyataannya. Kalau terhadap pernyataannya, saya being skeptical. Oke? So, ini saya bikin pernyataan ini, kenapa? Karena banyak orang mengatakan, lu kalau skeptical terhadap pernyataan, lu kalau orangnya incredulous, ya, tidak gampang percaya, lu susah beriman. Dan saya akan katakan bahwa seperti dijelaskan oleh Alex Ryrie, seorang profesor sejarah gereja mengenai reformasi, dia mengatakan para reformator itu adalah orang-orang yang menanamkan atau yang memulai mempersiapkan jalan untuk modernisme muncul di Eropa. Dan cara bagaimana orang-orang reformasi ini mempersiapkan jalan menuju zaman modern terjadi di Eropa. Ini, dia bilang. Orang-orang reformasi memperkenalkan satu virtue, ya, satu kebajikan, yaitu ini. Jangan gampang percaya kepada segala otoritas. Karena hanya mengatakan, percayalah kepada saya, tidak berarti kamu harus percaya sama dia. Dan kita tahu bahwa dalam sejarah reformasi, ini bulan reformasi ya, Martin Luther adalah orang yang menyerukan supaya apa? Supaya Alkitab diterjemahkan. Martin Luther menyerukan supaya jemaat membaca sendiri Alkitab juga. Kenapa dia menyerukan itu? Karena definitely pihak yang berotoritas untuk menafsirkan Alkitab, untuk mengajar jemaat, tidak bisa dibiarkan sebagai pihak satu-satunya
yang kemudian kita bisa percaya buta kepadanya. Tidak bisa. Jadi artinya apa? Artinya kalau kamu menyamakan beriman dengan percaya buta atau credulous atau gullible, lebih buruknya lagi, ya, mungkin bukan credulous ya kalau percaya buta itu ya, gullible mungkin, kamu keliru. Kalau kamu menyamakan being faithful sebagai atau having a great faith sebagai meloncat dalam gelap, dalam artian ini hal yang gak gampang dipercaya tapi gue percaya, maka saya kira kamu sedang menyamakan antara beriman dengan being gullible. Tetapi jelas itu berbeda. Karena beriman selalu melibatkan relasi. Dan kedua, beriman bukan lawan dari skeptis. Beriman itu lawannya juga harus dalam domain relasi, yaitu curiga. Adam itu mencurigai Tuhan, Hawa itu mencurigai Tuhan. Dan dia tidak skeptis tentang pernyataan ular. Adam dan Hawa tidak skeptis terhadap pernyataan ular. Adam dan Hawa itu being gullible. Apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ketiga? Paulus mengatakan Hawa diperdaya. Orang itu diperdaya itu kenapa? Karena gampang percaya. Lalu kita bilang beriman itu gampang percaya. Kalau kagak gampang percaya, namanya kagak gampang beriman. Keliru. Keliru sama sekali. Ya. Lagi pula kita melihat dalam surat Paulus, ya. Misalnya dalam 1 Tesalonika, Paulus mengatakan agar kita menguji segala sesuatu. Ya. Ujilah segala sesuatu, jangan padamkan roh, ujilah segala sesuatu, dan terimalah yang baik. Ya, jadi artinya apa? Artinya beriman tidak exclude menguji. Beriman tidak exclude a healthy dose of skepticism. Beriman tidak sama dengan being credulous. Dan reformasi menyatakan itu. Ya, orang-orang reform adalah orang-orang yang memperkenalkan apa yang Paulus katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 21. Supaya kita menguji segala sesuatu. Menguji. Menguji tidak sama dengan being suspicious. Menguji nggak sama dengan curiga. Dan itu sering disalah mengerti juga. Kita kan sering ya. Kalau orang itu menguji, kita tersinggung. Orang nggak langsung percaya yang kita ngomong, orang tersinggung. Ya, tapi memang sih ada sebabnya orang itu tersinggung. Sebab being suspicious juga fenomenanya sama dengan being skeptical. Ya, sama kan fenomenanya kan? Masa kamu mengatakan saya googling dulu ya, bener nggak seperti yang kamu ngomong. Nah, itu antara being skeptical sama being suspicious kan mirip ya. Tetapi berbeda karena pada jantungnya being suspicious itu mencurigai orangnya. Tetapi kenapa orang itu ketika diuji dia merasa dicurigai? Jawabannya karena dia sedang mencurigai juga. Ya, dia sedang mencurigai juga. Oke, nah ini saya sudahi dulu mengenai ini ya. Sekarang saya masuk kepada poin yang baru. Jadi poin yang baru ini adalah obat daripada tidak percaya itu jadinya apa? Kalau penyakitnya adalah suspicious dan bukan being skeptical, ya, maka obatnya bukan be more credulous, bukan. Be more gullible, bukan. Ya, tapi obatnya adalah ini. Bukalah hatimu kepada cinta yang diberikan oleh Tuhan. Bukalah hatimu dan telingamu kepada Tuhan. Ya. Itu sebabnya iman itu munculnya dari pendengaran, kata Paulus. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita tahu perintah kepada orang Israel
yang menyertai, yang mendahului perintah kasihilah Tuhan Allahmu adalah perintah untuk mendengar. Dengarlah hai umat Israel, Shema Yisrael. Ya. Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Dengar. Ya. Dan kita tahu mendengar ini bisa ada dua sisi. Mendengar itu bisa secara fisik gendang telinga kita bergetar. Itu sama dengan informasi masuk, notification masuk, ada notitia. Tapi mendengar yang menjadi obat dari curiga itu harus lebih daripada sekedar notitia. Harus lebih dari notitia. Dia harus menimbulkan asensus dan dia harus menumbuhkan trust. Ya, jadi harus sampai kepada asensus dan fidusia. Ini adalah perbedaan antara hearing sama listening. Kamu tahu bahwa kamu sering mendengar iklan, mendengar musik di mall, mendengar orang bicara, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu mendengar tapi tidak mendengarkan. You're hearing but not listening. Listening itu kayak menyimak. Listening itu mendengar dengan niat mengerti. Mengerti apa? Mengerti motivasi, mengerti isi hati, mengerti apa yang ingin diutarakan oleh pihak yang lain. Dan itu berarti membuka hati. Dan membuka hati itu artinya apa? Membuka hati itu artinya mengasihi. Orang yang mengasihi membuka hati terhadap mereka yang dia kasihi. Orang yang mengasihi membuka hati terhadap mereka yang berbicara. Dan dia membuka hati untuk mengerti, dia membuka hati untuk mendengar. Ini yang dikatakan sama Agustinus dari Hippo, non intratur in veritatem nisi percaritatem. Tidak ada jalan masuk kepada kebenaran selain daripada kasih. Kamu mau tahu kebenarannya? Kamu harus mengasihi. Apa maksudnya mengasihi? Kasih itu, again, saya akan lebih banyak bahas pada bulan depan nantinya. Tapi kasih itu pada bulan ini saya jelaskan dulu, kasih itu tidak sama dengan sentimentalisme. Kita sering menyamakan kasih dengan sentimentalisme, tapi tidak sama. Karena sentimentalisme itu, again, tidak perlu relasional, ya, tidak perlu relasional. Tapi kasih perlu relasional. Oke, Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8, kita bisa melihat di sana ciri yang ketiga, memperdalam pembahasan minggu kemarin mengenai iman. Iman itu lawannya, menurut Yakobus, adalah kemenduaan hati. Jadi orang yang beriman, dia tidak mendua hati. Bimbang di sana dipahami bukan non-relasional. Kalau bimbang yang non-relasional itu skeptisisme, tapi bimbang yang relasional itu adalah mendua hati. Mendua hati itu apa? Mendua hati itu ini. Kita indecisive, kita tidak punya keputusan yang bulat untuk mengasihi. Mengasihi dengan separuh hati, itu namanya mendua hati. Dan mengasihi dengan separuh hati, inilah antitesis dari iman. Jadi antitesis dari iman itu bukan suatu pemeriksaan atas fakta, bukan kita lambat untuk mengambil keputusan, tetapi kita itu mendua hati. Kita tidak mencintai dengan segenap hati seseorang yang kita percaya atau Tuhan yang kita percaya itu. Ya, menurut Yakobus. So ini sisi yang lain lagi daripada kasih. Nah, sekarang saya mau lanjutkan dengan melihat sisi lain dari contoh yang kemarin saya sudah angkat ya, yang tadi juga saya angkat, yaitu apa? Iman itu seringkali secara salah kan, kita itu kasih ilustrasi orang yang membuka usaha, walaupun dia tidak tahu masa depannya, dia juga belum punya kekuatannya, tapi dia berani memulai dengan modal yang sedikit, pengetahuan yang sedikit, pengalaman yang sedikit. Dia berani memulai, dia nekat. In a way, dia nekat, dia meloncat dalam gelap. Lalu tadi saya sudah katakan, no, bukan. Itu bukan iman. Itu may be taking risk,
tapi itu bukan faith. Tetapi sekarang saya akan menggarisbawahi sisi yang lain. Karena apa? Karena ini walaupun memang tidak tepat adalah iman, tapi iman mengandung juga ciri-ciri itu. Jadi memang taking risk bukan iman, tapi iman take risk. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini. Kalau kita melihat iman itu relasional dan iman itu sesuatu yang pusatnya pada pihak yang lain dan bukan saya, maka bukankah iman itu selalu memang mengandung resiko? Sebagai contoh ya, kalau kamu mendengarkan dan bukan sekedar mendengar, kamu mengambil resiko. Apa resikonya? Coba dipikir. Kamu mendengarkan misalnya dosen kamu ngajar, kamu mendengarkan anakmu bicara mengenai opini dia terhadap kamu. Kamu mendengarkan, nggak tahu, gembala gerejamu punya opini terhadap kamu. Atau sebagai gembala gereja kamu mendengar jemaatmu bicara mengenai kamu. Atau kamu mendengarkan pihak sekolah. Atau kamu mendengarkan orang tua murid. Atau sebagai guru kamu mendengarkan murid. Atau sebagai murid kamu mendengarkan guru. Nah, ketika kamu mendengarkan dan bukan cuma mendengar, ada resikonya. Coba pikir apa resikonya. Satu, resikonya kamu bisa kaget. Kedua, resikonya kamu bisa berubah. Mendengarkan itu mengandung resiko. Kamu tidak siap apa yang kamu dengarkan. Mendengarkan itu mengambil resiko. Kamu kalah. Mendengarkan itu mengambil resiko. Kamu harus mengatakan, ya saya salah, saya mundur. Ya saya salah, saya berubah. Ya saya salah, saya minta maaf. Itu mendengarkan. Jadi mendengarkan memang riskan, mencintai memang riskan, mempercayai memang riskan, iman memang riskan. Jadi saya pikir mungkin ini sebabnya beberapa orang memakai gambaran iman sebagai meloncat dalam gelap, karena meloncat dalam gelap itu berarti mengambil resiko. Jadi ke guard misalnya. Memahami iman sebagai meloncat dalam gelap. Ya, memahami hidup itu absurd, tetapi orang harus menjalaninya. Jadi, ya orang harus mengambil resiko. Orang harus memutuskan, that's it. Ya. Lalu terkenal itu semboyannya itu adalah apa? Kamu percaya karena hal itu tak sepenuhnya kamu bisa kendalikan. I believe because it is absurd, ya. Aku percaya sebab aku memang perlu percaya, sebab yang aku hadapi tak bisa aku kendalikan, tak bisa aku masukkan dalam kotak, tidak bisa aku kategorikan. Kehidupan ini absurd, ya, absurd dalam pengertian apa? Tidak ada rumusnya, tidak bisa dikontrol sepenuhnya, mengandung resiko. Ya, jadi aku percaya sebab itu absurd. Ya, tentu saja itu provokatif. Tentu saja itu dimaksudkan untuk menggoncangkan paradigma. Tapi tentu saja memang kalau kita periksa pasti ada banyak nuans ya di sana ya. Tetapi kita bisa menangkap lah apa yang ingin diutarakan oleh orang-orang yang mengatakan hal semacam itu. Ya, I believe because it is absurd, ya, maksudnya adalah kita perlu mengambil resiko kalau kita itu percaya. Tetapi ya, kita tidak bisa membalik. Setiap kali kita mengambil resiko, kita sedang beriman. Itu keliru. Kalau setiap kali kita mengambil resiko, kita sedang beriman, maka orang-orang yang ada di Las Vegas, orang-orang yang bermain secara spekulasi, ya, pasar uang atau Bitcoin atau investasi yang lain murni spekulasi,
orang itu adalah orang yang paling beriman. Tapi kan kita tidak mengatakan penjudi itu orang yang beriman, ya. Tetapi orang beriman itu tentu saja harus mengambil resiko. Nah, oke. Sekarang kita fokuskan, kita ambil jembatan kepada tema kita pada bulan ini, yaitu pengharapan. Nah, iman itu apa kaitannya sama pengharapan? Nah, iman itu ada kaitan sama masa depan. Karena kalau kita lihat Perjanjian Baru, ada definisi mengenai iman dalam surat Ibrani misalnya ya. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat atau kita belum lihat. Jadi, sesuatu yang Tuhan belum ungkapkan, kita belum alami, kita belum lihat lah. Tapi kita percaya. Nah, ini sesuatu yang ada kaitannya sama metafora mendengar dan melihat. Orang itu kalau melihat, dia itu cenderung berjalan dalam self-confident. Kalau orang itu melihat, dia cenderung bisa menguasai. Ya, aku melihat maka aku menguasai. Betul tidak? Kalau kamu melihat sesuatu, kamu itu langsung bisa melihat dari awal sampai akhir. Melihat sebuah gambar misalnya. Melihat sebuah gambar itu kan bisa langsung semua gambarnya kelihatan. Tapi kalau mendengar musik misalnya, atau mendengar satu tuturan misalnya, apa yang harus terjadi? Yang harus terjadi adalah kamu mengikuti pace, tempo daripada orang yang menutur. Ketika kamu melihat, yang dilihat itu tidak punya kekuasaan. Kamu yang melihat punya kekuasaan. Betul nggak? Misalnya, sipir penjara, dia ambil senter, dia senter ke dalam sel yang gelap. Apakah orang yang di senter itu bisa menghilang, tidak mau dilihat? Nggak bisa. Paling banter dia tutupin mukanya silau gitu ya. Tetap dia kelihatan, bukan? Amerika punya banyak pesawat mata-mata. Apa itu pesawat mata-mata? Pesawat mata-mata adalah pesawat yang terbang di atas sebuah region, kalau bisa tanpa diketahui sama yang dilihat. Apa yang dilakukan pesawat mata-mata? Foto. Dia memotret. Ya, memotret dalam jarak yang lebih pendek daripada yang bisa dilakukan lewat satelit. Satelit itu juga mata-mata ya, tapi satelit kan tinggi banget. Jadi satelit yang nggak bisa zoom sampai yang kecil banget gitu ya. Tapi kalau pesawat mata-mata karena ya terbangnya mungkin nggak tahu lah 60.000 kaki gitu ya, lebih tinggi lah dari pesawat biasa, 30.000 kaki, 60.000 kaki, 40.000 kaki, jadi tidak gampang ditembak jatuh juga. Tapi kalau dia lagi lewat sana, dia pakai kamera yang teleskopik banget, dia bisa lah foto sampai misalnya rumah ini ada si A lagi keluar rumah dan segala macam, mobilnya ada di posisi mana, dia bisa foto. Sekarang bisa pakai drone ya. Nah, apa sih yang terjadi ketika seseorang memakai pesawat mata-mata melihat lawannya? Dia menguasai lawannya. Betul? Makanya di internet, power itu muncul dari invisibility. Dari invisibility muncul invincibility. Betul nggak? Kalau kamu nggak kelihatan, kamu punya kekuasaan. Kalau kamu kelihatan, kamu dikuasai. Ya toh? Jadi mata itu menguasai. Itu sebabnya Tuhan tidak mengatakan, lihatlah hai umat Israel. Untuk urusan kepercayaan, tentu ada di tempat lain, lihatlah ya. Lihatlah, kecaplah, betapa baiknya Tuhan, ada juga. Tapi bukan untuk urusan relasi dalam artian kamu itu menyatakan vulnerability kamu, kerapuhan kamu, keringkihan kamu di hadapan Tuhan. Tidak. Ketika kita bicara mengenai pertumbuhan iman, kita tidak bicara melihat Tuhan, karena melihat itu dekat dengan menguasai. Tapi kita bicara mengenai mendengarkan Tuhan. Karena mendengarkan berarti kita memberi diri untuk dipenetrasi oleh pihak yang lain. Diinvasi oleh pihak yang lain. Kita membuka pintu kita. Kita bersedia diubah. Tapi ketika kita melihat, coba bayangkan ya, orang memata-matai, orang mengintip, orang
breaching privacy. Itu semua paradigmanya apa sih? Coba pikir. Mendengarkan sama memata-matai. Kontras bukan? Memata-matai berarti kamu punya kekuasaan. Mendengarkan berarti kamu memberi kekuasaan. Ya, tentu ini harus dibedakan dari menguping ya. Karena intelligence itu juga bisa punya pekerjaan menguping saluran telepon gitu ya. Itu sudah stretching metafornya di luar batasnya metafor ya kalau itu ya. Itu saya nggak bicara mengenai itu. Karena menguping itu agak mirip juga dengan memata-matai ya. Paradigmanya melihat juga. Tapi kamu tahu poinnya. Ketika kita bicara mengenai masa depan, kita kemudian bicara mengenai mendengarkan. Dan mendengarkan dengan hati yang terbuka, mendengarkan dengan hati yang mau mempercayai dan mau mempercayakan. Maka kita itu sedang bicara mengenai berharap. Berharap. Dan itu sebabnya Paulus mengkaitkan berharap dengan percaya dan kasih. Jadi ini adalah 3 hal yang saling berkaitan itu. Ya. Iman, pengharapan, kasih. Orang yang beriman membuka dirinya terhadap orang yang dia percayai. Orang yang berharap membuka dirinya terhadap orang yang dia percayai. Orang yang berharap, dia mempercayai pihak yang dia harapkan. Orang yang beriman, dia punya dasar untuk berharap. Dan seterusnya, ini semua saling berkaitan. Nah, bagian yang kita barusan baca, Roma pasal yang ke-8 tadi, khususnya ayat 24 dan ayat 25, bicara mengenai pengharapan itu dalam konteks eskatologi. Jadi, berharap itu dalam konteks Tuhan sedang menyelenggarakan sesuatu di akhir zaman. Dan bicara mengenai akhir zaman, kita tidak hanya bicara mengenai kesudahan segala sesuatu, tapi akhir zaman kita bicara mengenai datangnya kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah kita tahu sudah terjadi dalam Yesus. Yesus adalah datangnya pemerintahan Tuhan. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Yesus adalah datangnya pemerintahan Tuhan di tengah kita. Jadi kita tahu bahwa kalau kita bicara mengenai eskatologi, khususnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, ayat ke-24, ayat ke-25, kita bicara mengenai 2 hal di sini. Eskatologi yang udah terjadi dalam Yesus, dan eskatologi yang kita masih tunggu. Dalam Roma 8 ayat 18, Paulus mengatakan, ditinjau dari pengharapan kita, ya, apa yang akan terjadi kelak, maka penderitaan kita di zaman ini hampir tidak ada artinya. Sesuatu yang ringan, boleh dikatakan, dibandingkan dengan kemuliaan yang menantikan kita. Nah, itulah pengharapan. Sekarang saya akan mengontraskan juga pengharapan ini dengan konsep-konsep yang salah, ya, seperti yang saya lakukan pada kasus istilah iman. Karena pengharapan itu juga seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang bukan pengharapan, tapi dianggap pengharapan. Nah, pertama saya akan kaitkan pengharapan itu, saya kontraskan ya lebih tepatnya, dengan ya pengharapan juga sih, cuman dalam bahasa Inggrisnya itu yang satu adalah wish, yang satu adalah hope. Ya, itu sama-sama ya. Dibilang apa ya? Berharap ya, bisa dikatakan juga mengenai berharap. Wishing, hoping. Mungkin kalau mau pakai bahasa anak muda, saya bisa katakan hoping itu berharap. Kalau wishing itu mungkin ngarep.
Ya berharap juga sih, cuman beda ya ngarep sama berharap. Bahasa Inggrisnya wishing, hoping. Wishing itu tidak relasional. Wishing itu urusannya cuma sama diri sendiri. Misalnya, when you wish upon a star, orang bilang, kamu mengutarakan apa? Permintaanmu kepada bintang-bintang. Ya elah bintang-bintang. Bintang-bintang memangnya bisa ngomong apa sama lu? Gak bisa ngomong apa-apa kan? Memangnya kamu mendengarkan bintang-bintang? Enggak. Kamu berharap bintang-bintang itu mendengarkan kamu? Kan gitu. Dalam hal ini mendengarkan kamu dalam artian apa? Bukan mendengarkan untuk mengubah, bukan. Mengabulkan permintaanmu, that's it. Dan bukankah kita seringkali itu mencampur adukan hoping sama wishing? Ketika orang bilang dan bernyanyi dan berdoa, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lalu kita menghibur diri dengan kayak kata-kata motivasi, mengutip Alkitab secara salah saya kira. Rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Lalu kemudian kita menghidupi itu sebagai semacam apa ya? Motivasi untuk terus entah itu berjuang, mencoba, feeling good. Tetapi saya tanya ya, itu termasuk wishing atau hoping gitu? Ngarep atau berharap sebetulnya? Nah, saya belum bahas mengenai berharap. Apa itu bedanya wishing sama hoping? Saya akan katakan kalau wishing itu non-relasional, dia egocentric, non-relational. Sementara yang di sini eccentric, pusatnya pada pihak yang lain, dalam hal ini theocentric, pusatnya pada Tuhan, ya, itu eccentric, berkenaan dengan diri kita, yaitu bukan diri kita, ya, ada di luar diri kita. Dia relational. Hoping based on reality. Wishing have no foundation. Cuman ngayal doang. That's wishing. Berharap-harap. Dan Paulus tidak pernah memaksudkan wishing ketika dia mengatakan hoping. Dan buktinya adalah selalu ada baik eksplisit maupun implisit dalam teks yang bicara mengenai hope. Selalu ada dasar eskatologisnya. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah kita, apa yang Tuhan akan genapkan sehubungan dengan kerajaan Allah. Jadi pertama itu selalu ada kaitan sama Tuhan, rencananya, pemerintahannya di bumi, dan somehow ada hubungan sama kita. Tetapi wishing selalu hanya berhubungan dengan diri kita dan keinginan-keinginan kita. Yang kagak ada dasarnya itu. Lalu kita kaitkan sama Tuhan. Dan ini apa hubungannya sama kasih? Hubungannya di sini. Kita seringkali salah memahami istilah kasih. Kasih, kita kalau ngomong, si A itu sayang banget sama si B. Oh ya, kasih gue contohnya. Begini contohnya. Si B ya, waktu itu cuma ngomong kayak gini doang. Aduh, enaknya ya kalau panas-panas gini ada es krim. Wih, langsung dia pesenin es krim pakai GoFood misalnya. Oke, well, bisa jadi itu kasih, tapi kemungkinan besar sih bukan. Kemungkinan besar itu cuma pemanjaan saja. Ya, kasih itu selalu ada kaitannya dengan kebaikan. Mewujudkan, memfasilitasi yang baik terjadi. Tapi es krim, apakah selalu itu adalah hal yang baik untuk si B itu? Tidak tentu. Es krim bisa jadi hal yang buruk. Kalau kemarinnya dia udah ngabisin es krim 10 liter, hari ini dibeliin lagi 20 liter, kayaknya itu hal yang buruk sih. Ya, jadi
Kasih itu selalu kaitannya sama yang baik, dan yang baik tidak tentu kita inginkan. Yang baik tidak tentu pihak yang lain inginkan. Jadi mengabulkan permintaan apapun yang pihak lain inginkan, tidak tentu itu adalah kasih. Walaupun kasih seringkali atau kadang-kadang melibatkan mengabulkan permintaan juga. Tapi yang pasti pusatnya bukan pada permintaan itu sendiri saja. Pusatnya itu adalah pada kebaikan yang objektif. Dan kasih itu relasional. Kalau kita katakan bahwa kita berharap kepada Tuhan, kaitannya apa sama kasih? Kaitannya adalah di sini. Tuhan yang mengasihi kita menjadi dasar kita berharap. Tetapi memangnya kita pikir bagaimana caranya sih Tuhan itu mengasihi kita? Bukankah seringkali kita berpikir Tuhan itu memanjakan kita, itulah caranya. Dan kalau kita pikir Tuhan itu memanjakan kita, itu artinya Dia mengasihi kita, maka apa yang kita harapkan dari Dia? Kehendak kita dipenuhi, kan gitu. Ya. Dan itu namanya bukan hoping menurut saya. Itu namanya wishing, bukan hoping. Hoping selalu berkaitan dengan apa yang Tuhan, bukan kita, sedang kerjakan. Dan yang Tuhan kerjakan pasti baik karena Dia adalah diri daripada kebaikan itu sendiri. Nah sekarang terakhir, saya mau kaitkan wishing, hoping, dan controlling. Dan saya akan coba kaitkan ini dengan teologia. Dalam teologia kita mengenal ada dua ekstrim sehubungan dengan apa yang kita bisa harap dari Tuhan. Sehubungan dengan hoping dan wishing ini ya. Berharap dan ngarep. Yaitu pertama, Tuhan yang menetapkan segalanya sedemikian sehingga kita itu mau ngapain aja gak ada efeknya. Dengar baik-baik ya. Karena ini mirip sama gambaran Alkitab mengenai Tuhan. Karena Alkitab juga kan bercerita mengenai Tuhan yang menetapkan segalanya, Tuhan yang mengontrol segalanya, Tuhan yang misalnya tidak membiarkan sehelai rambut kita jatuh tanpa Dia mengetahui, Tuhan yang tidak membiarkan seekor burung pipit yang harganya cuma berapa itu katanya? 2 ekor seduit itu ya, jatuh ke bumi tanpa Dia mengetahui. Nah itu kan Tuhan yang sepertinya itu mengatur segalanya, tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah Tuhan yang mengatur segalanya sedemikian sehingga kita ngapain aja kagak ngefek. Ya, kita ngapain aja tidak ada efek. Nah, ini adalah sejenis Tuhan yang saya katakan merupakan gambaran tyrannical father. Tyrannical father in heaven. Kalau kita punya tyrannical father in heaven, Tuhan yang menetapkan segalanya sehingga kita tuh ngapain aja kagak ngefek, kira-kira apa respon kita? Tidak lain ya, respon kita menjadi orang yang menganut fatalisme. Bahasa Inggrisnya faith, bukan faith, iman, tapi faith, nasib, takdir. Fatalisme artinya ya semuanya udah ditakdirkan, kita ngapain aja kagak ngefek, maka apa yang kita bisa harapkan dari our tyrannical father in heaven? Apa yang kita bisa harapkan? Nothing. Kalau kita punya tyrannical father in heaven, respon kita fatalisme, urusan hope, we have no hope. Kita hanya punya respon submission. That's all. Coba transpose dalam realm yang berbeda. Bukan domestik, rumah tangga, tapi urusan organisasi, kantor. Bos. Tuhan itu kan bukan hanya ayah di surga, entah tyrannical, entah tidak tyrannical. Tuhan itu juga tuan di surga. Oke? Bos di surga. Kamu punya ayah di rumah, kamu punya bos di kantor. Oke.
Bos yang tyrannical boss melahirkan anak buah seperti apa sikap di kantor. Apa itu tyrannical boss? Tyrannical boss adalah bos yang punya satu peraturan saja. Di kantor ini peraturan tidak banyak. Jangan khawatir, hanya ada satu. Apa itu? Saya tidak bisa salah. Peraturan cuma satu, saya tidak bisa salah. Perintah saya harus dijalankan. Dengan kata lain, kalau kamu punya bos seperti itu, kira-kira sikap kerjamu gimana di kantor? Kamu tebak sikap kerja anak buah bos itu kayak gimana kira-kira? Fatalis. Tidak jauh beda. Fatalis. Apa itu fatalis? Ya, gua bikin A, bisa kena marah, bisa kena puji. Gua bikin B, bisa kena marah, bisa kena puji. Gua bikin C, kurang lebih sama. Akhirnya lu ngapain? Pasrah. Ya enggak? Pasrah. Apatis. Fatalis. Seperti itu. Maka saya kira ini berlaku baik bos atau ayah kita itu di bumi maupun di surga. Kurang lebih sama. Apa kebalikannya? Teologi ya. Teologi yang pertama, kita punya tyrannical father in heaven atau tyrannical boss in heaven. Teologi jenis yang ekstrim sebaliknya. Kita punya absent father in heaven. Kita punya pemerintah atau bos yang laissez-faire. Benar nggak ini nulisnya? Ya, pokoknya begitu deh. Yang lepas tangan, yang permisif, absent atau permisif, cuek, nggak pedulian. Kalau bos kamu nggak pedulian, jarang ada di kantor, lu bikin A, dia juga nggak tahu, lu bikin B juga dia nggak peduli, lu bikin C juga dia nggak peduli, tapi nggak pernah marah juga, dan selalu supportive, maybe kayak gambaran beberapa orang tentang Tuhan. Betul nggak? Gambaran beberapa orang tentang Tuhan adalah dia itu seperti kakek di surga, sinterklas di surga, selalu suportif, tidak pernah instruktif, apalagi rebuking, memarahi kita, tidak pernah. Dia selalu tersenyum. Dia kakek di surga, bukan ayah di surga. Ya, lu bikin apa aja, dia support lu. Yang penting lu bahagia. Oke. Kira-kira anak-anaknya kayak apa? Bahagia enggak anak-anaknya? Bahagia, bebas, otentik jadi diri sendiri. Is that true? Kamu pernah jadi orang tua seperti itu? Permisif, lemah, weak father. Apa jadinya anak-anakmu? Bukan jadi bahagia, tetap nggak bahagia juga. Bukan jadi bebas, jadi males iya. Bukan jadi orang yang otentik, jadi orang yang gampang mencari kelemahan, kesalahan dari orang lain, negara ini, whatever. Itu iya, tapi kelemahan diri sendiri tidak pernah. So, kalau kita punya gambaran teologi, ya teologi, logos tentang theos, yaitu gambaran mengenai Tuhan itu kayak apa, dan gambaran kita itu Tuhan yang lemah, permisif, cuman ya asal lu bahagia, gua sediain lu apa aja, kakek yang pemaaf di surga, itu gambaran kita, maka hidup kita itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Ya. Sementara kalau kita punya gambaran diktator surgawi, hidup kita juga tidak ada artinya. Kenapa? Untuk alasan yang berbeda. Hidup kita tidak ada artinya kalau kita punya diktator di surga, soalnya lu ngapain aja kagak ngefek, dan kedua,
memang lu ada hanya untuk pihak yang lain, di mana pihak yang lain itu juga nggak terlalu menghargai lu. Ya, itulah hidup dalam diktatorial seperti itu. Orang-orang di Korea Utara ya, contohnya ya, ada berita yang menyedihkan kita sering dengar dari Korea Utara, salah satunya adalah ini. Rumah kebakaran, seorang ibu kemudian dipenjara. Kok bisa dipenjara rumahnya kebakaran? Rupanya dia menyelamatkan anaknya, dia lupa menyelamatkan foto ketua partai. Jadi foto ketua partai dan mungkin ayahnya dan kakeknya kebakar bersama rumah itu. Atau jadi kotor, atau apapun lah, pecah mungkin atau apa. Dihukum dia. Jadi foto sama anak lebih berharga foto ketua partai. Tapi dia jaga baik-baik itu foto ketua partai, tiap pagi dilap, dikasih persembahan kembang kali kalau bisa, dan segala macam. Namanya ketua partai peduli sama dia. Nggak peduli lah. Ya, kenal nama juga kagak, peduli juga enggak, pencitraan aja. That's it. So, kalau kamu punya tyrannical father, hidupmu tidak berarti. Pengabdianmu pun gak berarti. Because we are nothing. Tapi kalau kita punya permissive, weak, absent-minded, deistic father in heaven, maybe dia lagi tidur di surga, kita jadi orang-orang yang sudah seenaknya, malas, tidak disiplin, ironisnya, tidak punya makna hidup juga. Karena hidup memang cuma buat mainan. Hidup buat mainan ya nggak heran kamu menghina dirimu. Nggak heran kamu tidak punya alasan untuk hidup. Lah hidupmu memang nggak terlalu ada alasan penting kok untuk ada. Ya, so kedua opsi ini untungnya bukan opsi yang ditawarkan Alkitab. Karena Alkitab tidak menggambarkan Allah kita di surga seperti seorang tiran, atau yang kedua, sebagai seorang ayah yang permisif. Tidak. Gambaran Alkitab mengenai Bapa kita di surga adalah Allah yang membuat janji. Nah, di sini kita akan masuk kepada pengharapan Allah yang membuat janji. Allah yang berjanji. Dan Allah yang setia pada janjinya. Dan Allah yang menginisiasi janji karena dia mengasihi. Dan Allah itu adalah Allah yang mendengarkan. Jadi kebalikan daripada Allah di mana lu ngapain aja kagak ngefek soalnya dia udah mendikte segalanya. Bukan. Tapi dia mendengarkan. Dia Allah yang menerima. Dia Allah yang menghargai kita. Tapi juga dia adalah Allah yang mendisiplin kita. Karena dia Allah yang adil dan dia Allah yang righteous, Allah yang benar. Kira-kira kita jadi anak-anak kayak apa ya? Kalau ayahmu itu righteous, just, ayahmu itu accepting, ayahmu itu loving, faithful, dan ayahmu itu memberi janji tapi juga menepati janji, menghormati janjinya. Kira-kira kamu akan jadi anak-anak seperti apa? Bukankah saya kira ini, kamu menjadi anak-anak yang kuat, strong. Kamu menjadi anak-anak yang punya alasan untuk hidup. Kamu menjadi anak-anak yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk mengambil resiko, berani untuk berubah, berani untuk minta maaf, berani untuk bertobat, berani untuk mengakui kesalahan dan kejahatan, berani untuk memeriksa diri, berani untuk menjadi lemah, dan tidak punya kebutuhan terlalu besar untuk membela diri. Dan anak-anak seperti ini akan menjadi anak-anak yang bisa menghidupi persekutuan relasi yang sehat. Karena Allah di surga yang seperti itu menerbitkan keamanan, perasaan secure, tidak perlu takut. Sementara dua jenis gambaran Allah ya, dua jenis teologi, saya bukan bilang dua jenis theos, tapi dua jenis teologi.
yang salah yang sebelumnya saya katakan itu menerbitkan teror, bukan? Yang pertama itu adalah teror karena Allahmu itu bisa menghabisi kamu, sedangkan secara lebih kurang langsung Allah jenis kedua yang salah itu ya, kakek di surga yang serba senyum itu kan aman sepertinya, tapi itu mengandung teror yang lain yang menakutkan, tidak kalah menakutkan, yaitu apa? Hidup itu nggak berarti, ya, itu mungkin lebih menakutkan. Sekarang kita bicara mengenai hope. Dua jenis Allah yang pertama, yang salah. Yang satu itu menerbitkan satu sikap controlling. Ya, sikap controlling. Kenapa? Karena kita itu perlu mengontrol hidup kita sendiri sebab Tuhan tidak mengontrol apa-apa. Kita perlu menguasai, itu sebabnya kalau kita ada hal-hal kita tidak bisa kuasai, kita tidak tahu, kita merasa tidak aman. Kita akan hidup sebagai orang yang anxious. Kita akan hidup sebagai orang yang merasa perlu mengendalikan. Kita hidup menjadi orang yang power hunger. Kita akan hidup menjadi orang yang selalu merasa terancam. Kalau kita punya ayah di surga, atau gambaran mengenai Allah di surga, yang absent atau lemah. Saya kira ini gambaran lebih cocok sama modernisme ya. Modernisme punya teologi ya, Allah di surga yang entah lepas tangan, laissez-faire, atau Allah di surga yang selalu senyum, hanya suportif saja. Sementara gambaran yang satunya, Allah di surga yang serba controlling, Allah di surga yang menetapkan segala diktator surgawi, menghasilkan dalam urusan hope, mungkin bukan controlling ya, berusaha mengendalikan masa depan, tapi just wishful, ya. Jadi just seperti korban daripada ayah yang narsistik di rumah. Korban dari ayah yang narsistik di rumah, cuman wishful hari ini gua nggak digebukin, that's it. Wishful hari ini gak ada drama di rumah. That's it. Menyedihkan dua-duanya. Tetapi kalau kamu punya ayah surgawi, kamu punya bos surgawi yang seperti Allah kita, covenant making, faithful, loving, listening, accepting, righteous, just, disciplining, dalam hari ini kamu punya dasar untuk berharap. Dan Alkitab punya istilah untuk dasar atas pengharapan kita itu. Apa itu? Iman. Iman adalah dasar dari pengharapan kita. Dan pengharapan kita adalah pengharapan bukan wishful thinking, sebab dia berdasar pada kenyataan. Apa kenyataannya? Tuhan sedang mendatangkan pemerintahannya di bumi. And it is not all about you, but it is all about God's glory. And God's glory is all about shalom bagi segenap ciptaan. Ya, jadi sama sekali bukan egosentrik, tetapi eksentrik. Karena Allah pun adalah realitas dan struktur eksentrik. Allah Bapa tidak hidup bagi dirinya, Allah Bapa mengasihi anak. Allah anak tidak hidup bagi dirinya, Allah anak ada untuk melayani Bapa. Demikian Roh Kudus, demikian seharusnya manusia. Tidak hidup bagi dirinya, tapi demi Allah dan demi sesamanya. Itulah makna hidup, itulah makna dari eksistensi, dan itulah makna daripada pengharapan kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala persembahan yang kami kumpulkan. Kami bersyukur untuk PA yang boleh Tuhan pimpin sampai akhirnya. Kiranya Tuhan yang memberkati segala yang kami boleh pahami, segala yang kami boleh lebih mengerti di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memakai supaya kami menjadi anggota dari kerajaan Tuhan yang lebih Tuhan pakai menjadi cara Tuhan memerintah dunia ini, menjadi cara Tuhan menghadirkan shalom, penghiburan, menghadirkan keadilan, menghadirkan pengharapan dalam hati anak-anak manusia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.